I've got the moves like Jagger. Sometimes I get a good feeling. I got yeah. I said you're holding back. She said shut up. We're gonna die young. He was a boy, she was a girl. You don't know you're beautiful. Halo Sobat Digital, selamat datang di podcast kita. Hari ini kita akan membahas materi tentang literasi digital bersama saya Malika dan rekan saya Putri yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Baik, Kak Putri, menurut Kak Putri literasi digital itu sangat penting atau sangat membantu atau tidak? Kalau untuk saya sih sangat membantu ya, karena dalam kehidupan sehari-hari dapat mudah mendapatkan informasi dari digital. Kalau untuk Malika sendiri membantu atau tidak? Kalau untuk saya sih sangat membantu ya. Saya kan di sini sebagai wanita pekerja. Oh, wanita pekerja ya, wanita karir. Iyalah. Sebagai wanita pekerja kan saya suka mencari informasi atau sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan saya di media digital. Oh, ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan menyambut kedua narasumber kita. Yuk bertepuk tangan yang meriah untuk Kak Suci dan Kak Ana. Halo Kak, silakan duduk. Terima kasih. Baik, Kak Ana dan Kak Suci, bagaimana sih kabarnya di hari ini? Alhamdulillah kalau saya sih baik. Kalau saya Alhamdulillah ya. kalau banget ya. Putri sama Kak Malika gimana? Kita sih baik ya, iya. baik banget Dari loh. aura-auranya saja baik. Iya. Kayaknya baik ya. Ya, Iya baik. Gak Ya. sampai hanya pura-pura gitu. Enggak lah, kita kan lagi semangat sekarang. ya. Kita ini kenapa itu lagi semangat-semangatnya? Karena ya kita sedang banyak uang. Iya. Habis gajian. Gajian. Gajian ya. Kak Ana dan Kak Suci, apa sih kesibukannya? Kalau saya kesibukannya ya biasalah mahasiswa ke kampus, ngerjain tugas, gitu aja. Kalau Kak Suci? Kalau saya juga sama dengan anak saya juga mahasiswa, pulang balik kampus, kos, gitu Oh, aja. kupu-kupu ya? Iya, betul sekali. Kuliah pulang. Kalau untuk Kak siapa? Kak Ana, kuliah pulang juga. Ya, seperti itulah. Kita kan mahasiswa kupu-kupu. Gambar minat masuk organisasi gitu atau Iya. kegiatan apa? Belum sih sekarang ya. Kalau aku tuh kayaknya enggak sih. Enggak. Emang fashionnya di mana? Bakatnya di mana kalau di dunia mahasiswa gitu? Masih mencari sampai sekarang. Belum ada yang pas ya? Iya. Kak Suci? Sama sih, sampai sekarang belum ada. Oh, kira-kira kapan dapatnya? Karena semester berapa sekarang kasih sama Kak Ana ini? Semester 5. Oh, semester 5 ya. Jadi teman dekat ya? Lumayan lah. Oh, pasti. Oh iya, pasti. Kayaknya ini udah kelewatan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam topik yang lebih serius, mari kita kenalan dulu dengan dunia digital yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk Kak Ana, menurut Kak Ana apa yang paling menarik dari dunia digital saat ini? Dunia dia saat ini sangat-sangat menarik kan, karena sangat-sangat membantu untuk kita semua, untuk mahasiswa. Contohnya saya sendiri kayak ke kampus kadang-kadang pakai Maxim atau ojek online lainnya. Terus kadang-kadang saya juga berbelanja di online shop. Terus informasi yang kita dapat itu sangat-sangatlah cepat. Kemudian kita juga sebagai mahasiswa sendiri, saya merasa diuntungkan karena saya bisa mencari passion saya di dunia digital ini seperti YouTube dan aplikasi-aplikasi lainnya. Oh, baik. Untuk Kak Ana, di era digital apa saja sih yang sudah Kak Ana lakukan atau perbuat gitu? Untuk saat ini karena saya lebih suka menulis, jadi saya tuh menulis puisi begitu dan membagikannya di Instagram saya. Selain Instagram, biasanya gimana lagi kalau kita kayak mengekspresikan diri gitu sehari-hari? Untuk saat ini lebih ke Instagram sih. Ya, dengan banyaknya kemudahan pasti ada tantangan yang dihadapi di dunia digital ini. Menurut Kak Suci, apa sih tantangan yang dihadapi di dunia digital ini? Tantangan terbesar yang kita hadapi di dunia digital saat ini cukup beragam dan kompleks.
Sering dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, kita juga dihadapkan pada masalah yang perlu diatasi. Contohnya seperti privasi data. Semakin banyak data pribadi yang disimpan secara digital, risiko kebocoran semakin besar, sehingga berdampak pada pencurian identitas, terus penipuan dan pelanggaran data lainnya. Terus ada lagi hoax dan misinformasi. Penyebaran berita bohong atau informasi yang salah secara cepat meluas melalui media sosial dapat memicu perpecahan kebencian dan bahkan kekerasan. Nah, itu sebenarnya tantangan yang sangat-sangat harus diatasi untuk kita sendiri, dan banyak kasus. Itu hari dulu saya pernah lihat postingan di Facebook, orang tuh membagikan KTP-nya tanpa memblur ini ya. Dan itu sih tantangan yang paling Itu kan nicknya bisa dipakai ya? iya betul. Banyak sekali gitu. sih, iya. Itu sih makanya mengapa harus banyak informasi-informasi yang terkait soal ini ya. Kita harus berhati-hati sekali ya tentang kebocoran data. Itu sangat berbahaya. Sangat apa ya? Iya, sangat berbahaya kan kalau datanya dipakai atau diambil sama orang kan. Aduh, capek banget. Aduh, haus lagi. Kenapa enggak? Haus. Ini aku punya satu buat kamu. Oh, makasih. Iya. Segar banget. Segar kan? Iya. Hidupkan UMKM Kota Kendari. Oke, sekarang kita akan masuk ke topik utama kita, yaitu literasi digital. Kak Ana, menurut Anda apa sih pentingnya literasi digital itu buat kita semua, terutama di generasi muda? Mungkin pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu literasi dan literasi digital. Literasi itu adalah kemampuan kayak menulis, membaca, menganalisis. Sedangkan literasi digital adalah kemampuan menganalisis, menggunakan media digital dalam mencari informasi yang benar atau tepat. Nah, untuk kemudahan untuk anak muda sekarang dengan literasi digital, kita itu mampu membandingkan informasi yang mana sih informasi yang benar sama yang informasi yang tidak relevan dengan data begitu. Dan kemudahan kedua itu untuk kita sendiri, kita bisa menjadikan media untuk belajar mandiri ketika kita tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita di kehidupan atau di lingkungan kita. Oh, baik. Tadi kan Kak Ana bilang tentang belajar mandiri ya. Untuk Kak Ana sendiri, apakah sudah melakukan itu dan di platform mana sih? Kalau saya sih kayak YouTube, saya belajar gimana menulis novel, masih belajar menulis novel dan informasi-informasi lain. Selain akses informasi yang luas, untuk Kak Ana, manfaat lain yang bisa kita dapatkan dengan menguasai literasi digital dan privasi ini apa? Untuk manfaat lain ya, kita mudah sekali mengakses informasi, betul. Kita juga mampu menambah wawasan kita di kehidupan sehari-hari, kemudian kita dapat berpikir secara logis atas informasi yang kita dapat. Oh, baik. Kak Ana, bagaimana sih literasi digital dapat membantu kita dalam memecahkan suatu masalah yang kompleks? Oke, literasi digital bukan hanya tentang mencari informasi saja, tapi bagaimana juga kita melihat, menganalisis, mencari dan melihat bagaimana apakah informasi itu valid atau tidak. Dengan adanya literasi digital sangat mudah ya, apalagi dalam meningkatkan keterampilan. Nah, menurut
Suci, bagaimana kita bisa meningkatkan literasi digital kita. Untuk meningkatkan literasi digital ada beberapa strategi, yaitu berpikir kritis di mana kita menemukan informasi baru, pastikan dari sumber yang terpercaya untuk menilai objektivitas informasi. Terus potensi seperti resiko pencurian data, fisikan dan cyberbullying. Gunakan kata sandi yang kuat, hindari membagikan informasi pribadi secara sembarangan. Nah, ngomong-ngomong soal cyberbullying, literasi digital juga bisa membantu bagaimana kita menghadapi cyberbullying itu sendiri. Contoh banyak tulisan-tulisan yang dibagikan di sosial media tentang bahayanya bullying atau bagaimana menghadapi bullying itu sendiri. Kalau Kana dia itu kan tadi bilangnya tulisan-tulisan yang biasa disebarkan di sosial media. Kalau Kana dia biasanya menyebarkan tulisan itu tentang cyberbullying atau tentang apapun itu biasanya di media sosial yang mana? Saya masih tetap di Instagram, soalnya masih belum punya potensi ke aplikasi lain. Oh, berarti Instagram yang utama ya? Ya, Jadi karena ini nggak ngikutin kayak gitu. belum. Kita hanya lihat-lihat informasi yang ada aja. Oh, baik. Kak Suci, selain memeriksa sumber informasi, apa saja indikator lain yang bisa kita perhatikan untuk menilai keakuratan suatu informasi dan bagaimana cara kita menghadapi situasi ketika data pribadi kita sudah diketahui oleh orang atau sudah bocor? Selain memeriksa informasi, kita juga perlu memperhatikan tanda-tanda informasi yang tidak akurat seperti adanya kesalahan ketik, terus penggunaan bahasa yang provokatif, atau sumber-sumber yang tidak jelas. Dan jika data pribadi kita sudah bocor, langkah-langkah yang perlu diambil adalah mengubah kata sandi akun, terus mengaktifkan autentifikasi dan faktor, dan memantau aktivitas akun kita secara berkala. Oh, baik Kak Suci, terima kasih ya atas jawabannya yang sangat bermanfaat. Untuk ke anak, apa tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat dalam maraknya informasi palsu di dunia digital? Yang paling penting adalah banyak-banyak melihat sumber yang benar, yang terpercaya, karena di era digital sekarang informasi palsu dan informasi yang provokatif itu banyak sekali yang membuat kita termakan informasi yang tidak terpercaya. Baik, Kak Ana, apa saja dampak yang serius yang bisa terjadi jika data pribadi kita bocor, seperti selain data pribadi kita mengganti kata sandi? Untuk itu bahaya banget karena kata sandi atau data pribadi kita itu bisa dicuri orang untuk dijual ke website yang berbahaya, atau bisa digunakan, yang paling sederhananya bisa digunakan untuk pinjaman online oleh orang lain. Yang berbahaya ya? Iya. Kak Suci, bagaimana kebocoran data bisa mempengaruhi reputasi seseorang? Pernah dengar istilah hoax? Yang Pernah benar sih. Nah, saat data kita bocor, informasi palsu tentang kita bisa dengan mudah diperluaskan. Ini bisa membuat orang salah paham tentang kita dan merusak citra kita di mata orang lain. Di era digital, data pribadi adalah aset yang sangat berharga. Namun, jika data jatuh ke tangan yang salah, bisa menjadi senjata yang sangat berbahaya. Iya. Kalau Kak Ana dalam melindungi data, apakah kita sudah proaktif dalam melindungi data pribadi kita atau kita masih terlalu santai? Kalau di masyarakat itu terbagi jadi dua. Ada yang benar-benar mereka protek untuk menjaga data mereka. Ada yang malah kadang membagi data mereka secara percuma dengan tidak sadar bahayanya akan hal itu. Jadi mungkin harus banyak kesadaran dari
menjaga data pribadi kita. Untuk menyebarkan edukasi tentang perlindungan data, bagaimana kita memanfaatkan media digital yang dikasih. Kalau untuk saya, untuk menyebarkan edukasi tentang perlindungan data, kita bisa memanfaatkan media sosial dengan membuat konten kreatif dan menarik seperti video pendek atau infografis. Gimana nih, seru kan ngobrol tentang literasi digital bareng kedua narasumber kita. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa untuk terus belajar dan meningkatkan literasi kalian ya. Terima kasih Kak Suci dan Kak Nurliana atas paparan yang sangat jelas. Jadi kita sudah mengidentifikasi mengenai literasi digital dan beberapa tantangan dalam menghadapi hoax. Sebagai penutup, kami ingin mengajak kita semua untuk menjadi agen perubahan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dengan selalu kritis terhadap informasi yang kita terima dan ajak orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Mungkin sebelum kita mengakhiri podcast ini ada sepatah dua kata dari kedua narasumber kita. Dari saya sih bijak-bijaklah mencari informasi, dan untuk podcast hari ini sangat-sangat seru. Terima kasih sudah mengundang saya. Kalau saya terima kasih telah mengundang saya, telah memberikan kepercayaan kepada saya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Saya Malika dan rekan saya Sadrian Saputri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Kelompok keempat, saya sebagai penulis naskah. Saya sebagai host 1 dan editor. Saya sebagai host 2. Saya sebagai narasumber pertama. Saya sebagai narasumber kedua dan angkat-angkat kursi. Saya sebagai editor. Saya sebagai kameramen.